Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat, apakah masyarakat kita masih percaya dengan janji-janji politik atau apa harapan mereka nih terhadap paslon-paslon yang hari ini akan berkampanye akbar. Kita langsung ke Herninda Febiola yang sudah bersama dengan warga masyarakat. Selamat pagi Herninda, silahkan. Janji politiknya cuma sama janda. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Ini pemerintah sekitar tanggal 27 November 2024 yang jatuh pada hari Rabu pekan depan telah menetapkan sebagai tanggal merah, di mana ini merupakan dalam rangka pencoblosan serentak Pilkada 2024. Sekitar 4 hari lagi lah ya pemirsa, ini kita akan bersama-sama mencoblos bareng-bareng siapakah pilihan yang sudah dipilih oleh masyarakat. Namun apakah masyarakat ini sudah menentukan pilihannya? Saya akan langsung mengajak pemirsa untuk bertanya kepada masyarakat yang ada di wilayah sini. Permisi Mas, Mbak, maaf mengganggu waktu jualannya. Aku boleh tanya-tanya sedikit ya, di sebelah sini ya Mas ya. Nah, sebelumnya perkenalkan diri nih Mas, dengan Mas siapa? Mas Gozi. Mas Gozi dan Mbak Dinda. Mbak Dinda dan Mas Gozi nih, aku ke Mas Gozi dulu. Aku mau nanya, apakah sudah punya pilihan nih Mas, nanti tanggal 27 November 2024 kita nyoblos bareng-bareng Pilkada serentak? Kalau saya sih sudah ya. Kalau dari Mbak Dinda sudah punya pilihan belum? Belum punya. Iya. Alasannya kenapa nih Mbak? Kemarin sebenarnya udah sempat lihat debatnya, cuman kayak masih ada pertimbangan yang lain lah gitu. Kalau Mas Gozi sendiri alasan udah punya pilihan apa nih? Kayaknya mantep banget nih Mas. Kalau saya sih simple ya, saya ngelihat visi misi program kerja dari masing-masing paslon, terus yang menurut saya relate dengan saya ya akan saya pilih seperti itu. Kalau dari Mbak Dinda sendiri ini belum punya pilihan, tapi dalam waktu dekat ini akan riset dulu atau seperti apa Mbak? Ya biasanya akan riset dulu, dari latar belakangnya saya lihat lagi, cross-check dari pendidikan dan lain-lain, biasanya kayak gitu. Oke nih, memandang euforia Pilkada serentak sekarang nih, kan ini ramai banget dan baru pertama kali ya seluruh Indonesia. Ini euforianya seperti apa sih Mas? Apalagi banyak yang dengan gimmick-gimmick perang bintang lah atau perang inilah gitu, gimana nih Mas? Kalau di lingkungan saya lihat antusias ya, baik di kantor, teman ataupun di rumah ya, seperti itu. Kalau Mbak Dinda sendiri melihatnya gimana Mbak? Lumayan antusias juga, tapi kayak lebih ke nggak terlalu sekemarin-kemarin gitulah. Nah, dengan janji-janji mereka nih atau dengan paslon-paslon yang Mbak dan juga Mas pilih atau sedang dipertimbangkan, masih percaya nggak sih dengan janji-janjinya? Kalau saya masih percaya ya tetap kita kawal lah janji-janji, misalkan salah satu calon itu terpilih ya kita kawal sesuai dengan program kerjanya ya. Kalau dari Mbak Dinda sendiri Masih percaya karena kita masih harus percaya dengan masing-masing calon ya gitu. Nah, ini kan ada beberapa paslon yang kampanyenya akbar dan terbuka menghadirkan beberapa artis, ramai gitu euforianya Mas ya. Niat hadir gak nih? Untuk saat ini kayaknya tidak deh, lagi ada acara juga sih. Kalau Mbak Dinda sendiri? Lebih ke nggak mau ke tempat yang ramai aja. Padahal ada artis loh Mbak. Iya, mumpung gratis ya. Iya. Mana tuh Mbak? Boleh nanti kita pertimbangkan ya. Kalau Mas sendiri masih tertarik gak ada artis, terus tokoh-tokoh politik dan masyarakat lainnya? Masih. Kalau nggak ada agenda sih, saya insya Allah ikut. Oke, makasih banyak ya Mas Gozi dan Mbak Dinda. Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Nah pemirsa, begitulah tanggapan dari masyarakat yang memang ada yang sudah punya pilihan dan juga ada yang belum punya pilihan. Tapi tenang aja, masih ada waktu 4 hari lagi ya untuk meriset-riset kembali nih paslon-paslon bagaimana visi dan misinya. Kalau begitu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Herninda Febiola. Kalau tadi kita dengerin ya, tadinya sempat sudah ada punya pilihan, tapi ternyata berpikir ulang lagi nih. Jadi sebenarnya faktor apa ya yang membuat mereka ini, Prof Wiwi? Apa yang membuat warga ini tadinya sudah memilih tetapi akhirnya berubah pikiran lagi? Apa karena ketokohannya mereka atau karena tadi apa yang sudah disampaikan visi misi atau dalam debat yang disampaikan? Bagaimana sebenarnya Prof? Iya, ada 2 faktor ya. Faktor pertama memang sosoknya. Faktor kedua politik. Faktor pertama dulu ya, sosok. Sosok 3 paslon ini sebetulnya semuanya itu rata, equal. Jadi bukan petahana, bukan incumbent, bukan pejabat sebelumnya, meskipun terkenal Pak Ridwan Kamil bukan di Jakarta gitu ya. Tapi starting point sudah mulai bagus gitu ya, persentase perolehan suaranya meskipun tidak terlalu tinggi gitu ya, dibandingkan dengan
Mas Pramono Anung yang betul-betul di luar dugaan. Iya. Dia memulai dari nol, gitu ya. Ada Sidul, ada Rano Karno, tapi kan di Jawa, di mana, Banten, gitu ya waktu itu. Tapi mungkin kelebihan Rano itu mampu menganalogikan diri dengan mungkin masyarakat Betawi yang apa adanya, yang egaliter, yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan cenderung lugas dan sebagainya. Memang kebetawiannya lebih menonjol, gitu Kental ya. Rano Karno itu lebih menonjol. Sementara calon dari perseorangan betul-betul tidak dikenali, gitu ya. Apalagi dari awal ada permasalahan KTP, gitu Iya, kan. Gitu. iya. Jadi itu dari sosok-sosok tadi mungkin pertama kali Ridwan Kamil asik ini karena terkenal di YouTube kan di gitu. sosial media. Tapi politik ini ternyata hal yang berkaitan dengan orang itu apakah meyakinkan dan memberikan prospek yang oke lah. Ini politik banget ini. Jadi kalau dalam politik itu kadang orang nggak melihat visi misinya karena percaya, gitu ya, mampu meyakinkan, mensugesti, gitu ya, audience, voters, gitu, itu kepilih dia. Jadi itu politik biasa gitu. Kalau nggak mampu meyakinkan, ya ragu-ragu memang. Loh kok gini, dalam perkembangannya kok gini. Tapi kalau sejak awal tek, gitu ya, sudah tik gitu. Contoh ketika Abah Anis turun gunung, wah seneng gitu kan mereka kan. Ditunjukkan dia nggak bawa apa-apa kok, nggak bawa permen, nggak bawa apapun gitu kan. Lah ini menunjukkan bahwa ada kerinduan kepada tokoh tertentu tadi itu. Lah ini yang pembelajaran untuk DKI Jakarta bahwa memang jangan coba-coba beri calon-calon yang tidak meyakinkan tadi itu. Betul. Jadi masyarakat ini tidak gampang dibodohin di Jakarta gitu loh. Selalu ingin terakses Pemilih dengan cerdas mudah. ya, Prof, ya. Karena terakses dengan sangat mudah. Dengan mereka informasi. relatif well informed gitu ya dalam berbagai informasi-informasi sehingga mau melakukan kebohongan itu akan resisten mereka. Resisten lah, ini yang menimbulkan lalu berubah tadi itu. Mulai swing gitu ya. Mulai Nggak ragu. pasti ya. Iya. Itu. Oke, kalau menurut Prof Wiwi ketokohan ini penting, Prof Leli bagaimana? Ada beberapa catatan tadi Prof dari warga masyarakat. Mereka pertama belum punya pilihan, masih ragu-ragu, kemudian masih mau riset. Nah, riset ini penting juga nih, berarti sosial media penting juga nih dalam masa kampanye nih. Kan memang selalu saya katakan sebenarnya ada 4 media dalam komunikasi politik itu kan. Yang pertama media organisasi, udah jelas nih media organisasi partai politik yang mengusung begitu banyak, tapi nggak kelihatan kerja-kerja dari organisasi partai politik yang banyak. Mungkin saling menunggu nih, ini calon kan dari Gerindra sama PKS nih, biar aja Gerindra sama PKS yang kerja. Tapi Ridwan Kamil sebenarnya Golkar gitu kan. Nah jadi sebenarnya semuanya harus bekerja, kan ini adalah salah satu mesin politik. Yang kedua tentang interpersonalnya itu tadi hubungan mereka dengan tokoh-tokoh Betawi itu sendiri. Saya kira mereka udah menjalani ya, udah ketemu dengan hampir semua tokoh-tokoh Betawi. Dan yang ketiga adalah media massa dan media sosial. Seringnya mereka ngomong bila perlu sewa nih TV One nih setiap hari. Boleh ya. Nah media sosialnya memang harus gerak itu. Yang terakhir kelompok kepentingan itu tadi ada pendukung ABA, pendukung AO, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo misalnya. Nah yang dari independen ini sebenarnya kelompok kepentingannya adalah rakyat kan. Bukankah sejak pertama dia mencalonkan diri ngumpulin KTP sebanyak itu? Nah, bukti KTP itu mana tidak tercermin dalam elektabilitas ya, gitu. Kita bertanya nih kemana yang dukung itu KTP-nya itu beneran nggak gitu kan pertanyaan di sana. Jadi mereka memang tiga-tiganya adalah calon yang equal secara prinsip dalam komunikasi politik. Mereka itu calon yang sama-sama diberi ruang yang sama untuk bertarung. Tadi jawaban dari masyarakat mengatakan saya masih menunggu visi dan misi, berarti waktu debat kemarin nggak cukup belum penjelasannya. jelas ya? Belum jelas. Jadi mereka masih mencari tahu visi dan misi. Dan kampanye adalah ruang yang paling terbuka untuk berbicara, untuk berkomunikasi secara langsung tanpa dihalangi oleh moderator, gitu kan? Tanpa dihalangi oleh panelis. Meskipun kita kritik nih sama Mbak Wiwi ya, di debat itu panelis seperti tidak berfungsi. Saya tak bilang berfungsi mengambil nomor gitu. Kalau seandainya mereka bikin soal lalu dimasukin amplop, kenapa nggak disuratin aja kampusnya? Tolong dong kami undang dikirim aja pertanyaannya soalnya, ngapain cuma dipajang doang.
untuk ngambil amplop gitu kan. Dulu kan enggak seperti itu, Mbak. Iya. Jadi waktu itu kita Langsung diberikan nanya ya, Prof, ya? keleluasaan. Takut kali. iya. Jadi asik gitu. Jadi bisa sebenarnya mengkritisi yang lebih gitu ya. tahu jawaban tiap calon itu benar atau salah panelis, Panelis, betul, karena sepakat. panelis yang bikin soal dan dia yang tahu angka-angkanya, bener nggak? Benar. Jadi kalau jawabannya nipu gitu kan kita nggak tahu masyarakat, apalagi soal ekonomi, kesehatan, Padahal pendidikan. kalau panelis bisa mengkritisi bisa gitu ya. mengkritik itu. Jadi benar jawaban dari mereka yang berdua masih bimbang dan ragu. Tetapi hadirnya para tokoh dengan teknik-teknik propaganda yang mereka lakukan itu juga akan menentukan. Sebenarnya dalam hati mereka itu gue pengen milih ini tapi nggak mau terbuka aja gitu. Baik, Iya. nah nanti usai jeda kita akan bahas ya Prof ya mengenai bagaimana sebenarnya komunikasi yang harusnya disampaikan ya oleh para paslon ini kepada masyarakat yang tadinya bingung mau milih siapa biar bisa menentukan pilihannya. Usai jeda kami segera kembali. Ya.